Selamat datang kembali. Hari ini kita mau bahas sesuatu yang menarik nih. Anda kan berbagi kutipan dari buku How to Talk to Anyone. Iya, betul. Nah, misinya nih kita mau coba gali gimana caranya biar kita kelihatan kayak, pemenang sejati atau sosok penting. Itu istilah dari bukunya ya. Kemanapun kita pergi, cuma modal bahasa tubuh aja. Soalnya buku ini bilang, kesan pertama itu, wah, cepet banget terbentuknya. Detik-detikan. Iya, bahkan sebelum ngomong sepatah kata pun. Nah, itu dia. Gimana caranya ya? Ayo kita bedah lebih dalam. Oke, yang paling kerasa dari kutipan itu ya, penekanannya di komunikasi bawah sadar. Kuat banget. Komunikasi bawah sadar maksudnya. Jadi gini, setiap gerakan kita, senyum dikit, kerut di dahi, cara kita berdiri, itu semua secara halus ngirim pesan soal diri kita. Dan orang lain itu nangkepnya sering di level insting gitu ya. Bahkan sebelum otaknya mikir, oh orang ini begini, gitu. Nah ini jadi dasar buat bangun kesan pertama yang kuat, yang pemenang tadi. Oke, pemenang sejati atau sosok penting ini, kalau dari kacamata nonverbal, maksudnya penulis itu apa sih persisnya? Apa cuma soal kelihatan pede aja? Kalau dari kutipan yang Anda bagi, ya, ini lebih ke seseorang yang secara nonverbal itu mancarin aura, keyakinan, kredibilitas, terus ada karisma yang tenang, gitu. Oke, bukan sombong ya berarti? Bukan. Lebih ke pembawaan diri yang meyakinkan. Dan salah satu pilar utamanya menurut sumber ini ya postur tubuh. Postur. Iya. Sumber ini malah jebutnya barometer kesuksesan terbesar. Nah itu dia. Ada contoh menarik tuh soal Karl Wallenda, si akrobat itu kan? Iya, yang legendaris itu. Diceritain gimana dia jalan, kepala tegak, bahu tegap, kelihatan bangga sukses. Padahal mungkin baru aja turun dari tali tinggi yang, wah bahaya banget. Ini soal gimana kita ngebawa diri kita secara fisik ya? Benar sekali. Secara psikologis, postur itu emang ngirim sinyal yang kuat banget ke orang lain dan juga ke diri kita sendiri loh. Oh iya? Iya. Dan buku ini nggak cuma ngomongin pentingnya postur, tapi ngasih teknik spesifik. Ada teknik nomor 4, namanya agak unik nih. Apa tuh? Menggantung dengan gigi Anda. Ini teknik visualisasi. Menggantung dengan gigi Anda. Kedengarannya agak, gimana gitu ya, intens. Gimana cara kerjanya persis? Ini bisa kita lakuin sehari-hari. Bisa banget. Justru dirancang buat latihan tiap hari. Gini visualisasinya. Tiap kali mau lewat pintu, mau pintu kantor, rumah, lift, apa aja. Oke. Bayangin ada kayak pengait dari kulit gitu, yang kuat ya, kayak di dokter gigi itu loh, ngegantung dari kusen pintu bagian atas, posisinya sedikit di atas kepala kita. Terus? Nah, pas kita mau melangkah lewat, dongakkan kepala, terus bayangin kita gigit pengait imajiner itu pakai gigi. Oke, saya coba bayangin. Gigit pengait imajiner. Efeknya apa tuh? Pas gigit itu, biarin si pengait ini kayak narik kepala kita ke atas. Nah, efek visualisasinya itu, pipi kita otomatis kayak agak keangkat, jadi kayak senyum tipis gitu. Oh. Terus, seluruh badan rasanya ikut keangkat. Tulang punggung lurus, kepala tegak lurus ke depan, bahu ke belakang tapi rileks, dada kebuka. Langkah jadi kerasa lebih ringan. Wah! Seketika itu juga, kata penulisnya, kita bakal kelihatan dan ngerasa kayak seseorang yang penting. Gitu. Menarik banget visualisasinya. Jadi bukan sekedar ayo berdiri tegak, tapi ada pemicu mentalnya ya. Oh. Tujuannya jelas, biar postur bagus itu jadi kebiasaan. Jadi otomatis, nggak usah dipikirin lagi. Nah, kebiasaan postur bagus ini, katanya, itu salah satu tanda pertama seorang pemenang sejati. Masuk akal. Bahkan ada contoh menarik lagi, dari dunia hukum. Oh iya? Gimana tuh? Disebutkan gimana postur seorang hakim pas lagi dengerin argumen pengacara, itu bisa secara nggak sadar ngasih pesan ke juri. Masa sih? Sampai segitunya? Iya, itu nunjukin betapa dalamnya pengaruh postur ke persepsi orang lain soal otoritas kita, kredibilitas kita. Gitu. Ini benar-benar negasin ya, betapa pentingnya isyarat nonverbal yang sering kita lupain. Jadi, inti utama yang bisa kita ambil dari pembahasan ini apa nih? Intinya, ya, kalau menurut sumber ini, postur tubuh kita itu alat komunikasi nonverbal yang luar biasa kuat. Kuat banget ya? Banget. Jadi, membiasakan postur yang bagus secara konsisten, itu bukan cuma soal penampilan, tapi bisa secara fundamental mengubah cara orang lain ngelihat kita. Jadi kelihatan lebih percaya diri, kompeten. Dan, ya itu tadi, kayak pemenang.
gitu. Pengingat yang penting banget ini, soal pesan yang kita kirim tanpa ngomong. Nah, ini jadi bawa kita ke satu pertanyaan buat direnungkan nih, buat Anda para pendengar. Berdasarkan ide dari buku ini, kalau tiap gerakan kita itu cerita sesuatu tentang diri kita, kira-kira cerita apa yang lagi diceritain sama postur Anda sekarang? Saat ini juga, sebelum Anda ngomong apa-apa,